kelas B 1 Elektro 2020. Di video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan sebuah pertanyaan, yaitu kekuatan akidah seorang mukmin. Kita sebagai seorang manusia hendaklah senantiasa bersyukur karena diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling sempurna, yang memiliki kelebihan dari semua makhluk yang ada di bumi ini. Bahkan manusia ini lebih mulia daripada malaikat, dan tiap harinya manusia itu mempunyai tujuan hidup yang ingin dicapai, seperti bahagia dunia dan akhirat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, orang-orang yang beriman itu pasti akan menghadapi rintangan, musar, cobaan, dan godaan yang silih berganti. Untuk mengatasi berbagai rintangan dan cobaan itu diperlukan kekuatan dari dalam. Bagi seorang mukmin, kekuatan semacam itu hanya bisa diperoleh dalam akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasa bahwa dirinya senantiasa dalam naungan karunia Allah, hanya takut kepada Allah dan tidak gentar menghadapi apapun selain Allah. Karenanya orang-orang mukmin akan menjadi pribadi yang kuat meski tidak menggenggam senjata, menjadi berkecukupan dan kaya meskipun tidak menyimpan harta yang cukup, dan merasa terhormat meskipun tidak berpangkat. Untuk mengetahui mengapa seorang mukmin menjadi pribadi yang kuat, pemikir muslim kontemporer Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, setidaknya ada 5 hal pokok sebagai sumber kekuatan orang mukmin yang membuatnya hidup tidak pernah bersusah hati. Pertama, percaya kepada Allah, zat yang dia percaya tempat dia berserah diri kepadanya. Tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya karena dia sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertainya di mana saja dan kapan saja. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya menjadi lemah, tidak membiarkan dia terus berjuang sendirian tanpa bantuan dan sandaran. Orang mukmin menjadi kuat karena mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Jika Allah menolong kamu, maka tidak adalah orang yang tidak dapat mengalahkanmu. Jika Allah membiarkanmu," dalam arti tidak memberi pertolongan, "maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." Kedua, percaya kepada adanya kebenaran. Orang-orang yang beriman itu mengambil kekuatan dari kebenaran yang diyakininya sebagai buah keimanan yang ada pada dirinya. Dia bekerja untuk melampiaskan dorongan nafsu, kepentingan pribadi, dan juga bukan mempertahankan gengsi atau harga diri. Mereka bekerja dan berjuang untuk melawan kebatilan yang selalu muncul di sekitarnya, sebagaimana firman-Nya, "Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Ketiga, percaya kepada kehidupan yang kekal di akhirat. Dalam pandangan orang-orang mukmin, hidup adalah bukan sekedar hidup di dunia yang fana ini, melainkan adalah kehidupan lain yang hakiki dan penuh keabadian di akhirat. Sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Inilah yang mendorong hidupnya untuk senantiasa lebih baik dan mengejar kebahagiaan sejati di akhirat nanti. Keempat, percaya kepada qadar. Orang-orang yang beriman kepada kekuatan dan kepercayaan kepada takdir Allah. Dia meyakini bahwa segala cobaan dan rintangan yang menghalanginya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya tidak ada menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya Allah lah
hanya kepada Allah orang-orang mukmin beriman dan harus bertawakal. Kelima, percaya adanya persaudaraan sesama mukmin atau muslim. Orang-orang yang beriman memperoleh kekuatan karena mereka merasa bersaudara dengan sesama seorang yang beriman, senasib dan penanggungan, saling menguatkan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Persaudaraan sesama muslim melaksanakan suatu bangunan di mana bagian yang satu dengan bagian yang lain saling menguatkan dan memperkokoh menuju kepada kehidupan bersama yang lebih baik, lebih bermartabat, dan selalu memupuk persaudaraan dan solidaritas di antara mereka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu berdamailah di antara kedua saudaramu dan bertawakkallah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.